harus melotot matanya teman-teman, sampai menyebut saudara muslimnya yang lain dengan sebutan Yahudi, dengan sebutan komunis. Orang siapa yang tidak percaya kepada habaib, maka mereka itu adalah komunis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang suka mengadu domba, suka fitnah, bilang ke sini A, bilang ke sini B, ya. Jadi keduanya kemudian diadukan sehingga berselisih, sehingga terpecah belah dan sebagainya. Intensitasnya, aktivitasnya. Jadi gemar datang ke sini diadu, ya, diberikan informasi yang salah. Kemudian dengan yang si B demikian supaya bertengkar dan dia nyaman dengan itu. Nah, ini bahaya sekali. Di bedahnya dada Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Tuh, hadisnya sahih ya teman-teman. Derajat hadis Nabi Muhammad SAW, dadanya itu dibelah, derajatnya sahih. Artinya ceritanya benar teman-teman. Dibuka atap rumahku ana di Makkah ketika saya sedang berada di kota Makkah. Oke. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun teman-teman. Faraja sadri, dia membelah dadaku. Summa ghasalahu bima'i Zamzam. Lalu mencucinya dengan air Zam-Zam teman-teman. Summa ja'a bi tistin min dhahab. Kemudian dia datang membawa mangkok yang Mangkok emas terbuat dari emas. terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu dituangkan ke dalam hatiku, ke dalam dadaku, kemudian dirapatkan kembali. Tuh, seperti itu bunyi hadisnya ya. Jadi ini karena ada beberapa ustadz yang menyatakan tentang hadis ini, siapapun orangnya yang mengajarkan hadis ini, maka orang tersebut tolol, kata Bahar Smith. Coba kita simak. Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi Ada orang katanya teman-teman, padahal ini bukan orang biasa yang menyatakan. isi air dari surga. Air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, Dibelah. diambil hatinya, Diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dibersihkan dari kotoran-kotoran katanya teman-teman. disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Oke. Nah, atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Ya, Orang keras, pernah atau tidak? harus begitu teman-teman. Pernah atau tidak? Harus melotot matanya teman-teman. Kalau ada ustaz atau kiai atau Tuh, diulang lagi. habib atau dai atau penceramah atau guru, siapapun ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu habib, itu ulama. Oke. Jelas sudah? Ya, siapapun yang mengatakan seperti itu, mengatakan Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya lalu dibersihkan, maka apa katanya? Itu ulama. Capek-capek Ustadz Abdul Somad ngopong-ngopong para habaib, dibela-bela habaib sampai menyebut saudara muslimnya yang lain dengan sebutan Yahudi, dengan sebutan komunis. Orang siapa yang tidak percaya kepada habaib, maka mereka itu adalah komunis, orang tak bertuhan. Sudah mengkafirkan banyak orang teman-teman. Orang yang mengecam Al-Habaib Ba'lawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Khattab, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Ya, spesifik di situ kepada habaib, bukan kepada zuriat Nabi. Seandainya kalimatnya kepada zuriat Nabi, berarti kita tidak percaya kepada Fatimah. Fatimah anak Nabi, kita tidak percaya. Hasan Husain, cucu Nabi, kita tidak percaya. Ini yang jelas-jelas. Tapi kalau zuriat Habib, yang dimana terputus 500 tahun, jadi wajar ada orang mempertanyakan kesahihannya. Bukan tidak percaya sekonyong-konyong itu, hanya meminta bukti. Dengan cara bukti apa? Yaitu tes DNA. Dan tes DNA ini dianjurkan oleh Habib Rizik Syihab. Terus yang kedua, tes dengan kitab. 500 tahun loh gak ada kitabnya. Jadi ada dua metode ini untuk membuktikan validasi kalian. Karena kalian itu punya banyak peninggalan. Bajunya ada, sendalnya ada, sampai dibikin logo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus yang ketiga, darah ada. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Rambut ada. Inilah momen ketika Ustadz Syamsuddin Nur Maka menangis ketika mencium rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Keringat Nabi ada teman-teman. Ada sampai sekarang. Monggo itu semua dites, diuji coba dengan DNA kalian, tes biologi. Jangan menghindar seperti ini. Sok-sokan bicara terus di dalam tubuh kami ini mengalir darah kenabian. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Di dalam tubuh kami, dalam tubuh kami mengalir darah kalian. Ketika mau dites DNA-nya nggak mau. Dan sekarang teman-teman, dia menggoblok-goblokkan, mentolol-tololkan orang yang sudah bopong-bopong dia dan memuji-muji dia. Salah satunya adalah Ibnu Suwaid.
Cucu-cucunya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bakar bin Sumail. Serta apa? Membela nasabnya. Goblok katanya. Apa ini? Mau sampai kapan model-model ceramah seperti ini menggobkan orang? Ini tindakan sontoloyo namanya. Yang dimana kalau kita berpikir cerdas dan waras, tidak akan membenarkan model-model penceramah seperti ini. Kalimat sontoloyo saya tidak akan keluar kalau tidak melihat tindakan-tindakan orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, nggak akan. Jadi Anas bin Malik, Imam Bukhari, itu semuanya karena meriwayatkan hadis tersebut. Gak sedikit teman-teman orang yang seperti ini teman-teman, yang menyelisihi perintah Nabi itu tidak sedikit, banyak. Tapi mereka merasa paling bersanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, hanya geleng-geleng saya ya, geleng-geleng cuma melihatnya. Silakan dipikir. Kira-kira yang goblok, yang tolol itu siapa di sini? Dan satu hal sebagai penutup, kenapa Bahar Smith ini mengatakan kalau dada Nabi itu dibersihkan artinya sebelumnya kotor? Padahal cuma dibersihkan bukan dari kotoran teman-teman. Nabi Muhammad SAW itu dadanya bukan dibersihkan dari kotoran, sifat-sifat kotor. No, dibersihkan dari sifat-sifat kecewa, dibersihkan dari sifat-sifat hawa nafsu duniawi. Karena masih kecil, dikala itu umur Nabi Muhammad SAW masih di bawah 10 tahun. 4 tahun atau 6 tahun begitu. Jadi di hadis tersebut masih anak-anak yang dimana hatinya tidak kotor. Hati anak-anak tidak ada yang kotor, Mbak Bahar. Disucikan itu bukan berarti dibersihkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya tidak selalu suci. Ya, untuk sholat dia harus berwudu. Karena ketika tidur dia lepas wudunya, harus berwudu lagi. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak suci. Dan sebagaimana dengan hati yang dibedah itu bukan dibersihkan dari sifat angkara murka, sifat ini, sifat no, bukan sifat-sifat buruk, tapi dibersihkan dari sifat-sifat kecewa nanti. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad masih anak-anak, yang dimana anak-anak itu hatinya masih polos, bersih. Beda dengan orang yang sudah dewasa. Ya, silahkan saja dipikir gitu ya. Ya, kalau kalian taklid kepada Pak Bahar Smith, bacaan bersanadnya pun kalian percaya, meskipun semuanya banyak yang tidak tepat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat fitnah dan adu domba. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Bahkan Nabi tegas, Nabi SAW tegas menyampaikan dalam salah satu hadis dan hadisnya sahih. Hati-hati, la yadkhulul jannata qattatun. Atau kama qala Rasulullah SAW. Orang-orang yang suka memfitnah, qattat itu suka memfitnah. Jadi dia menggunakan waktunya untuk provokasi orang. Ya, qattat itu bisa diilustrasikan gini, dia sama maknanya dengan namam, ya. Sehingga nanti ada hadis lain pun yang menerangkan dengan istilah namam. Ya, nanti hadisnya menyatu dengan ketika disebutkan khiyaru, ya, dari salah satu hadis yang sangat populer dan periwayatnya perempuan. Ya, periwayatnya perempuan. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Beliau mendengar langsung dari Nabi SAW. Bintu Yazid ya, radhiyallahu taala anha mendengar dari Nabi SAW ketika beliau kemudian mengonfirmasi, bertanya ya kepada para sahabatnya, tahukah kalian atau akankah kalian ingin aku beritahu tentang orang-orang golongan yang terbaik di antara kalian, khiyarikum ya. Kata mereka, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, khiyarikum ya idza ru'u khiyaru ibadillahi. Redaksi hadisnya demikian, khiyaru ibadillahi idza ru'u dzikrallah. Sebaik-baiknya hamba Allah itu yang kalau engkau lihat wajahnya itu langsung mengingatkan kau dengan Allah. Jadi begitu memandangnya ingat Allah, ingat ibadah, ingat ketaatan dan sebagainya. Itu orang baik. Ya, dalam kategori Nabi SAW. Dan juga pernah saya rinci di beberapa kesempatan tentang hal ini. Ya, sampai beberapa ulama bahkan kalau sedang turun, ingin semangat lagi, kadang hanya memandang temannya yang lain atau orang-orang soleh yang bisa dicari, datang ke majlisnya untuk melihat, pulang lagi semangat lagi. Ya. Nah, sebaliknya terusannya nanti akan ditemukan wasyarari ibadillahi an-namam au qattat. Dan seburuk-buruknya hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang suka mengadu domba, suka fitnah dan qattat. Jadi kalau namam itu teman-teman sekalian itu secara frontalnya, ya kan? Bilang ke sini A, bilang ke sini B, ya. Jadi keduanya kemudian diadukan sehingga berselisih, sehingga terpecah belah dan sebagainya. Nah, qattat ini menunjuk kepada intensitasnya, aktivitasnya. Jadi gemar datang ke sini diadu, dia diberikan informasi yang salah. Kemudian dengan yang si B demikian supaya bertengkar dan dia nyaman dengan itu. Nah, ini bahaya sekali. Nah, Nabi tegas langsung mengatakan dengan dua hal tadi ya. Yang pertama, ini seburuk-buruknya yang mengaku hamba Allah. Jadi ada kesan di sini bahwa ini pelakunya pun Anda terkesan ada yang memang kalau namam itu langsung mengadu domba ya, mengadu. Tapi ada juga ketika menyebutkan redaksi ibad, ini akan kelihatan seperti orang baik gitu. Jadi mungkin dia masuk masjid, mungkin dia kelihatan sholat berjamaah, tapi perilakunya kadang-kadang datang di syarah hadis itu datang kadang ke tempat yang lain, orang-orang yang mungkin sedang berkumpul datang ke situ, dibisikkan sesuatu, ya dibuat seakan-akan nanti jadi terpecah, berpandangan kepada si B jelek, demikian kepada yang lainnya. Jadi ada namam, ya pelaku namimah, ada qattat, ya dan redaksinya menyebutkan salah satunya adalah syirar ibad,
Jadi ketika disebutkan syiar ibad menunjukkan kesan bahwa dia seperti melakukan ibadah, tapi di balik itu dia berbuat sesuatu yang sangat berbahaya. Sisi lain, ada yang memang kelihatan ibadah, dia nggak sholat, ya, dia nggak baca Quran, nggak apa, tapi kerjaannya sedang adu domba juga, ya, kerjaannya sedang fitnah, ya, seperti yang bisa kita lihat misalnya sekarang banyak di media sosial dan sebagainya. Belum tentu yang punya akun-akun itu akun yang benar, belum tentu juga orang yang sholat, ya, bikin hoax sana sini supaya orang berkelahi, ya, kadang-kadang dia potong ceramah ini, potong ceramah itu untuk diadu dan sebagainya. Ini sama nambam itu, ya. Tapi ada juga yang fisikal, secara offline dia. Jadi ada online, ada offline, datang ke sini, datang ke situ, kasih informasi yang buruk supaya orang nggak suka dan bertentangan, berkelahi dan sebagainya. Nah, itu disebut oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata qattatun, ya, orang-orang yang senang mengadu domba, memfitnah, ya tidak akan masuk surga. Ya, ini ketika disebutkan kalimat ini adalah kalimat kewaspadaan, ya, bukan kalimat-kalimat kita supaya menuduh si fulan tidak, tapi kalimat kewaspadaan. Kalau ada yang seperti itu, ya, kita minimal berikan pengajaran atau berikan doa, gitu kan, supaya orang itu berhenti, ya, supaya orang itu mendapatkan hidayah, ya. Kemudian juga berikan cara-cara yang baik untuk mengingatkan dengan cara-cara yang elok, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua juga yang paling penting, orang-orang yang merasa berbuat demikian segera sadar dengan hadis itu. Artinya diminta untuk bertobat. Ya, jangan memvonis diri, wah ini saya nih, ini begini nih. Nah, tidak juga, ya, segera ingatkan diri, bertobat dari itu dan perbaiki. Nah, ini repotnya pengadu domba ini, repotnya begini, kalau dia memprovokasi si fulan ke si fulan, repotnya ketika seseorang ini mulai baik dengan satu pihak, dia nggak bisa menarik yang lainnya lagi. Ini yang paling berbahaya. Ya, ini si A misalnya, kemudian berbuat buruk kepada si B dengan cara apa? Memberikan informasi yang buruk kepada siapa? Si C, si D, si F dan sebagainya. Nah, sementara yang repot ketika si A ini mulai baik dengan si B, dia nggak bisa menarik lagi nanti, atau tidak mudah menarik kepada si C, si D, si E, si F yang telah disebarkan informasi yang buruk itu. Itu yang paling berbahaya. Ya, itu yang paling berbahaya. Nah, yang agak repot itu yang demikian sehingga menyebar banyak dosanya, dibicarakan satu dengan yang lainnya dan menjadi dosa yang terus terakumulasi. Ini yang menyebabkan seseorang sulit sekali mengimbangi amal soleh yang dia kerjakan. Ya, kan di hadis Muslim jelaskan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seseorang itu sholat mencela orang lain, ya, wasyatama hadza, mencela orang lain, pahala sholatnya langsung ditimpakan kepada orang yang dicela itu. Nah, ini sekarang orang ini membuat fitnah ke banyak orang, ya, lewat banyak orang kepada si fulan A, sudah otomatis pahala dia pindah. Setelah dia sholat, dia fitnah, pindah pahalanya kepada yang difitnah, sedangkan dia nggak bisa nutupin yang lainnya yang telah diprovokasi itu yang paling bahaya. Ya, karena itu kalau ada pertanyaan di sini, apakah sholatnya diterima? Pertama, Allahu a'lam bis-shawab dalam penerimaan itu. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Sekalipun misalnya diterima, tapi hadisnya menjelaskan ketika jatuh dia penerimaannya itu ditransfer kembali kepada orang yang difitnahnya. Ya, itu jelas hadisnya. Nabi SAW bertanya, tadrun al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya, sahabat menjawab, ya, al-muflisu fina ya Rasulullah, ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang satu sen pun, tak punya aset sedikit pun. Maka kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, ada orang yang mengaku umatku bangkrut di akhirat kelak. Ya'ti yawmal qiyamati bi shalatin, dia ternyata di dunianya kelihatan suka salat, wa siyamin, kelihatan puasa, kan, wa zakatin, mengeluarkan zakat, sedekah sama orang, kan. Kemudian yang terjadi apa? Ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang dia mencela juga orang lain. Wa qadhafa hadza, senang menuduh. Wa daraba hadza, senang berkelahi. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan, tipu-tipu, gitu kan? Ya, kamuflase macam-macam, ngambil hak orang lain. Wasafaka dama hadza, puncaknya kemudian menebarkan darah, gitu kan? Menumpahkan darah. Dia berbuat sesuatu yang sangat buruk sekali. Maka dari sini apa yang terjadi? Itu khadha hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang salat lalu berbuat fitnah misalnya, maka pahala salatnya diambil, ditimpakan, diberikan kepada yang difitnah itu. Dia puasa, tapi juga dia menuduh, maka pahala puasanya diberikan pada yang dituduh itu. Nah, repotnya nanti gini, fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan, ini habis di kebaikan, karena ditutup pada yang tadi itu, nggak ada lagi sisanya. Sementara ada keburukan yang menebar, tadi yang saya sampaikan, dia provokasi si fulan, ke sini aja belum selesai, tapi dosa yang ini udah menyebar, maka dosa-dosa yang di sini ditimpakan kepada dia, fatuliha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Jadi mesti khawatir, mesti takut dengan persoalan ini, karena sekalipun ada penerimaan, tidak langsung tercatat sebagai pahala yang abadi melekat pada dia, tapi ditransferkan kepada orang yang difitnahnya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang demikian dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat. Kemudian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat demikian sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling bahaya terjebak pada sifat nifak, karena fitnah, adu domba, kemudian apalagi ini memutus silaturahim, itu juga diantara sifat-sifat yang mengantarkan kepada nifak atau sifat-sifat pancaran dari sifat nifak. Orang yang disebut dengan munafik. Kalau sudah munafik nanti ingkarnya lebih, apalagi ingkar kepada agama, hati-hati nih. Ya, sudah dia
menjelek-jelekan Islam, sudah dia mengurangi nilai-nilai keislaman, sana sini menyebarkan keburukan, kemudian memfitnah, mengadu domba lagi, nah itu resikonya bisa nggak disolatin tuh. Yaitu ada di Quran surah 9 At-Taubah ayat 84. Ya, hati-hati. Ya, wala tusalli ala hadim minhum mata abada. Jadi jangan engkau sekali-kali menyolatkan ya mereka itu yang wafat dalam keadaan kufur, karena nifaknya itu juga karena disebut di akhirnya dengan fasikun. Ya, wala taqum ala qabri, jangan diantarkan kuburnya, jangan doa di atas kuburnya juga, itu bahaya sekali ya, dan disamakan dengan perilaku kufur yang menyimpang, yang fasik. Mereka berperilaku yang ingkar, mereka juga fasik ya. Dan di surat An-Nur surah ke-24 di ayat ke-15 juga dikecam ya, dan ayat ke-4 juga dihindari persaksiannya, jangan dipercaya lagi. Di kata Quran tegas sekali, orang pemfitnah, menyebarkan hoax, orang yang suka provokasi. Nah, saudara-saudara seiman semua, Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya langsung memberikan peringatan mengenai pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perbuatan adu domba, khususnya di antara sesama umat Islam. Beliau mengingatkan bahwa adu domba atau namimah adalah dosa besar yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa seseorang yang rajin beribadah namun masih melakukan fitnah dan adu domba ibadahnya bisa menjadi sia-sia. Perbuatan adu domba dilarang keras dalam Islam karena dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad memperingatkan umat Islam untuk menjauhi perilaku tersebut. Terkait dengan kanal YouTube Harry Pras, beberapa kontennya yaitu seperti video berjudul Akhirnya Bahar Smith Buka Kedok Ustadz Abdul Somad, yang sebenarnya Mukibin wajib tahu ini dapat menimbulkan kontroversi dan berpotensi memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Penting bagi pembuat konten dan penonton untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang disampaikan, memastikan kebenaran dan niat baik di balik setiap konten yang diproduksi atau dikonsumsi. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk selalu menjaga lisan dan tindakan, menghindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menghindari adu domba dan fitnah adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.